akan menjelaskan contoh dari praktik mudharabah melalui cerita. Berawal dari Meli adalah pemilik kafe yang setiap bulannya selalu mengecek perkembangan bisnisnya bersama manajernya Lara. Oke, jadi gimana nih Lara laporan bisnis saya? Ini boleh. Jadi Bu, untuk bulan ini kita ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Tetapi kita ini mempunyai kendala. Wah, kendala apa sih? Kendalanya pelanggan kita ini semakin hari semakin banyak, sedangkan ruangan kita ini sangat terbatas. Oh, gimana ya? Kamu punya saran nggak? Saya ini punya sedikit saran. Caranya itu sebaiknya kita ini membuka cabang baru. Kita ini kalau mau membuka cabang baru, pastinya kita membutuhkan dana. Oh, ya bagus sih saran kamu. Kalau gitu bakal saya pikirin lagi dan dananya bakal saya usahakan. Oke, makasih ya buat laporan bulanannya. Saya akan lanjut kerja ya. Oke. Lara menjelaskan bahwa bisnisnya mengalami peningkatan, namun terkendala di bagian tempat yang tidak bisa menampung banyaknya pelanggan. Lara pun menyarankan kepada Meli untuk membuka cabang kafe baru di tempat lain. Akhirnya Meli berdiskusi dengan teman bisnisnya yaitu Zema. Gimana bisnis kau? Aku ada sedikit kendala nih. Kendala apa? Aku rencana nak buka cabang kafe baru, cuma terkendala di modal yang ada. Kenapa tidak coba buka pinjaman di bank pakai akad mudharabah ya? Akad mudharabah? Apa akad mudharabah tuh? Mudharabah itu kalau dalam ekonomi syariah perjanjian bisnis yang melibatkan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Nah, nanti pemilik modal itu menyiapkan dana untuk diinvestasikan, sedangkan pengelola usaha itu nanti mengelola perusahaan. Bank itu disebut sungguhan, sedangkan kau itu nanti disebut mudharib. Apa ya syaratnya tuh? Syaratnya itu kayak jumlah modal yang jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, dan ada banyak lagi syarat-syaratnya. Nanti kau boleh cek sendiri ya. Oke lah, makasih kalau saran kayak itu. Aku nanti rencana nak pinjam di bank ya dari akad mudharabah. Zema pun menyarankan untuk meminjam uang di bank dengan akad mudharabah. Akhirnya Meli memutuskan untuk meminjam uang kepada pihak bank sebesar 100 juta. Misi Mbak. Ya, silahkan. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Oke Mbak, jadi begini, saya ingin mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Usaha Mbak bergerak di bidang apa ya? Usaha saya bergerak di bidang F&B. Udah berapa lama? Untuk saat ini sudah kurang lebih berjalan sekitar 3 tahun. Lokasinya di mana? Di Jalan Rahmat. Ingin mengajukan pinjaman berapa ya? Rencana saya ingin mengajukan pinjaman sekitar 100 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Ini pinjamannya pakai akad mudharabah ya? Oh iya, boleh. Nah, di ini nih pinjaman 100 juta per tahun. Mbak neto per bulan 8.333.033 rupiah ditambah dengan keuntungan atau misbah 40%. Apakah Mbak setuju? Oh iya, boleh Mbak. Kalau boleh tahu persyaratannya apa aja Mbak? Baik Mbak, syaratannya di sini saya akan menjelaskannya. Pertama itu Mbak harus mengisi formulir, menyiapkan KTP atau KK, menyiapkan fotokopi surat usaha, laporan keuangan minimal 2 tahun ke belakang. Oh oke Mbak, kebetulan saya udah bawa persyaratannya, saya cek. Baik Mbak, bisa diisi dulu formulirnya. Mbak ada buku tabungnya? Oh iya, saya sudah punya buku tabungan. Saya cek dulu ya Mbak. Iya. Baik Mbak, transaksinya sudah selesai. Mbak bisa langsung ke teller kami untuk penarikan dana. Terima kasih. Setelah mencapai kesepakatan, bank akhirnya meminjamkan uang kepada Meli sebesar 100 juta dengan kesepakatan menggunakan akad mudharabah. Permisi Mbak. Ya, silakan. Jadi gini Mbak,
Bang menunjukkan atas hidangan saya di Bang ini. Coba saya lihat tabungannya. Apa benar atas nama Kak Mei Manisa? Iya benar. Baik, dananya udah masuk 1 juta. Selanjutnya untuk keuntungan setiap bulannya bisa dilakukan KTP atau dana langsungnya. Setelah mendapatkan pinjaman dari pihak bank atau sahibul mal senilai 100 juta, Meli selaku mudarib mengelola uang tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Keuntungan yang diperoleh kafe berjumlah 10 juta dinamis setiap bulannya. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak, setiap bulannya Meli secara rutin menyetorkan uang senilai 8.333.033 rupiah kepada pihak bank ditambah misbah atau bagi hasil kepada pihak bank sebesar 40% dari hasil keuntungan usahanya setiap bulan. Meli terus menyetor uangnya kepada bank melalui tabungan mudharabah. Meli pun dapat mengembalikan uang yang dipinjam beserta keuntungan pada bank, kemudian dilakukan pembagian hasil yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Jadi, dari keuntungan 120 juta selama 1 tahun, Meli memperoleh keuntungan 60% sebesar 72 juta dan bank memperoleh keuntungan 40% sebesar 48 juta. Meli akhirnya mengembalikan total pinjaman kepada pihak bank ditambah keuntungan sebesar 148 juta. Sekian penjelasan dari contoh praktik akad mudharabah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.